Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kekuatan iman. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat mendalam dan penuh dengan pelajaran berharga. Sebuah kisah tentang wanita pertama yang terjerumus dalam dosa besar, yaitu perzinaan dan sihir. Kisah ini mengandung hikmah dan pengingat bagi kita semua agar senantiasa menjaga diri dari godaan syaitan dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan bahwa setiap kisah yang kita sampaikan bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk mengambil pelajaran darinya. Allah Maha Pengampun, dan pintu taubat selalu terbuka bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Mari kita simak kisah ini dengan hati yang terbuka, penuh perenungan, dan dengan niat mengambil hikmah untuk kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat. Dahulu kala, di zaman kuno yang jauh sebelum Islam datang dengan ajaran yang sempurna, ada sebuah bangsa yang hidup dalam kemewahan namun terjebak dalam kebodohan spiritual. Mereka menyembah berhala, mengabaikan moralitas, dan hidup dalam kehancuran akhlak. Di tengah masyarakat ini, hiduplah seorang wanita muda yang cantik, cerdas, namun hatinya gersang dari cahaya iman. Wanita ini bernama Zulaikha, bukan Zulaikha yang dikenal dalam kisah Nabi Yusuf, seorang wanita yang memiliki status sosial tinggi. Ia berasal dari keluarga kaya yang dihormati di masyarakat, namun hidupnya dipenuhi dengan keinginan duniawi dan kemewahan yang membutakan hatinya. Sejak kecil, ia dididik untuk mengagungkan kekayaan dan kekuasaan, dan disinilah benih-benih kesalahan pertama mulai tumbuh dalam dirinya. Zulaikha selalu ingin lebih dari yang ia miliki. Rasa iri dan nafsu duniawi sering menguasai hatinya, membuatnya tak puas dengan segala pemberian Allah. Ia sering melihat keindahan dunia dengan mata nafsu, bukan dengan hati yang bersyukur. Dalam keadaan seperti ini, Syaitan selalu mencari celah untuk menjerumuskan manusia. Syaitan datang kepada Zulaikha melalui bisikan-bisikan halus yang membuatnya merasa tak cukup dengan yang ia miliki. Syaitan menanamkan hasrat di dalam dirinya, bahwa untuk mendapatkan kekuasaan lebih dan memuaskan keinginannya, ia harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah seorang manusia. Zulaikha mulai tertarik pada pria yang bukan suaminya. Ia tergoda oleh pria muda yang tampan dan gagah, seorang pemuda yang sering ia temui di pesta-pesta kaum bangsawan. Mulanya, ia hanya memendam rasa itu di dalam hati. Namun, Syaitan tidak berhenti di sana. Syaitan terus membisikkannya, menggoda Zulaikha untuk memenuhi hasratnya. Zulaikha mulai melangkah ke jalan yang salah. Ia mencoba menarik perhatian pemuda itu dengan berbagai cara, dan akhirnya, dosa besar yang ia hindari selama ini menjadi kenyataan. Ia terjebak dalam perzinaan, dosa yang sangat besar di sisi Allah. Namun, setelah dosa itu terjadi, Zulaikha tidak merasakan kepuasan. Hatinya malah semakin hampa. Nafsu duniawi tak pernah bisa memberikan kebahagiaan sejati. Setelah terjerumus dalam dosa perzinaan, Zulaikha mulai merasakan bahwa ia kehilangan kendali atas hidupnya. Namun, alih-alih bertaubat dan kembali kepada Allah, ia justru mencari jalan keluar yang lebih buruk. Ia mendengar tentang kekuatan sihir yang bisa memberikan kekuasaan dan kekuatan yang ia inginkan. Sekali lagi, Syaitan membisikkannya bahwa melalui sihir, ia bisa mendapatkan apa saja yang diinginkannya, kekuasaan, cinta, dan kekayaan. Di masa itu, sihir menjadi salah satu cara bagi mereka yang ingin mendapatkan kendali atas orang lain. Zulaikha mencari penyihir dan belajar berbagai ilmu hitam yang sangat dibenci Allah. Ia mulai menggunakan sihir untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya, untuk mendapatkan kekuasaan lebih dan menundukkan mereka pada kehendaknya. Namun, sihir tidak hanya merusak orang lain, tetapi juga merusak jiwanya.
Zulaiha mulai merasakan dampak buruk dari perbuatannya. Jiwanya menjadi gelap, hatinya semakin jauh dari Allah. Hidupnya yang dulu dipenuhi dengan kemewahan dan kekuasaan, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan ketakutan dan kehancuran. Ia merasa dikejar-kejar oleh bayangan dosa-dosanya sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup dalam dosa dan kegelapan, Zulaiha mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Rasa bersalah mulai merayap ke dalam jiwanya. Setiap kali ia melihat wajah-wajah orang yang ia sakiti dengan sihirnya, hatinya teriris. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukanlah jalan menuju kebahagiaan, tetapi jalan menuju kehancuran. Suatu malam, Zulaiha bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang malaikat yang bercahaya datang kepadanya. Malaikat itu berkata, "Wahai Zulaiha, Allah Maha Pengampun, dan pintu taubatnya selalu terbuka. Jangan biarkan syaitan menghancurkanmu. Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat." Ketika ia terbangun, Zulaiha merasa hatinya berguncang. Mimpi itu begitu nyata, dan ia mulai berpikir bahwa mungkin masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat. Namun, rasa malu dan ketakutan membuatnya ragu. Apakah Allah akan mengampuninya setelah semua dosa yang ia lakukan? Zulaiha akhirnya memberanikan diri untuk bertaubat. Ia mulai memperbanyak istighfar dan salat malam, memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa yang telah ia lakukan. Ia berhenti dari semua praktek sihir dan menjauhkan diri dari lingkungan yang membawanya ke dalam dosa. Dengan air mata yang bercucuran, ia memohon ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini meneguhkan hati Zulaiha, bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Dengan keyakinan yang tulus, ia memperbaiki dirinya. Zulaiha menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan perzinaan atau sihir. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah Zulaiha ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa. Namun, seberapa dalam kita terjatuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali. Sebagaimana Zulaiha yang akhirnya bertaubat dari perbuatan sihir dan perzinaan, kita pun diajarkan untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita juga diajarkan untuk selalu waspada terhadap godaan syaitan. Syaitan selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Namun dengan iman dan tawakal kepada Allah, kita dapat menghindari jebakan-jebakan itu. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berusaha menjauhkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika informasi ini bermanfaat untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.